Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Renata Simatupang dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri ketiga Flame Up akan mengangkat tema bersama melewati tantangan ketiga. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Kaum wanita tanggal 17 Juni akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Kathleen Tairas dengan tema Doa Menghadirkan Kuasa Allah. PBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 17 Juni akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Diakon Suryanto. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 17 Juni pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Relationship with Others. Yok solid, bertumbuh, beriman. Keluarga muda akan mengadakan Faster Fellowship pada hari Sabtu tanggal 17 Juni. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di kebaktian ketiga kita pada sore hari ini. Gimana, semuanya udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, jadi saya ingin kembali mengingatkan seperti yang udah tercantum juga di Kalvari News bahwa 2 minggu lagi tanggal 25 Juni kita akan ada Flame Up The Series yang akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Jadi jangan lupa untuk set jadwalnya, kalendernya buat datang tanggal 25 Juni di kebaktian ketiga kita. Oke, saya ingin mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian ini dengan membaca satu ayat dari Daniel 6 ayat 11. Yang berbunyi, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati semua pelayan pada hari ini, juga berkati untuk Bapak Pendeta Giens yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari-hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebaktian 3, Better Together. Kalvari, this is my church. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri apresiasi untuk tim worship hari ini. Selamat sore semuanya. Luar biasa hari ini. Oh, amin. Kita terus merasakan berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama dipersatukan untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia, Engkau layak disembah. Mari kita berikan puji-pujian kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sembah
karena kita adalah umat tebusan Allah yang sudah menerima kuasa dan kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama dengan penuh semangat, kita nyanyikan pujian Kami Terima. Mendapatkan mahkota lekat
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dan saatnya pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan setiap pokok doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur untuk negara yang indah ini. Kau telah mengaruniakan negara yang begitu indah bagi kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin negara kami ya Tuhan. Dari presiden sampai ke jajarannya ya Tuhan. Dari pemerintah paling atas sampai ke bawah, ke desa-desa ya Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang yang telah Engkau tetapkan sebagai pemimpin di negara kami ya Tuhan, akan ada di dalam segala rancangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa event-event yang ada di negara kami, khususnya pemilu yang akan diadakan di tahun yang mendatang ya Bapa. Kami serahkan hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang akan terjadi selaras dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Gereja Baptis Kalvari. Kiranya berkati di gereja ini ya Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tempatkan di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai, Engkau berkati dalam segala pelayanannya, keluarganya, dan kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan yang ada ya Bapa, sehingga melalui hamba-hamba ini juga ya Bapa, gereja ini dapat terus maju di dalam melayani Engkau. Kami berdoa untuk setiap perencanaan dan juga program-program yang telah dibuat, kiranya Kau juga akan memberkati, sehingga melalui program-program ini dan rencana-rencana yang telah disusun dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap cabang ya Tuhan, dimanapun cabang Gereja Baptis Indonesia Kalvari ya Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang ada di sana, kiranya terus Engkau sertai, Engkau berkati dalam segala pergumulannya di dalam pelayanan, sehingga melalui cabang-cabang ini juga ya Bapa, nama-Mu dapat dipermuliakan dan kerajaan-Mu senantiasa diperluas melalui pelayanan Gereja Baptis Indonesia Kalvari dan cabang-cabangnya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk STT Baptis Kalvari ya Bapa. Kiranya Engkau berkati segala pemimpin, staf dosen dan mahasiswa ya Tuhan, sehingga melalui sekolah ini juga ya Bapa, membentuk hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani-Mu senantiasa ya Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami serahkan segala pergumulan hamba-hamba-Mu yang sedang dibentuk juga di STT Baptis Kalvari. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu menyertai di dalam segala proses yang ada, sehingga kami siap untuk terus melayani-Mu ya Tuhan. Bentuk kami selalu ya Tuhan, kami mau melayani-Mu lebih lagi, dan kami serahkan juga setiap pergumulan yang ada untuk apa yang tidak tersebutkan, apa yang tidak terungkapkan. Kiranya Roh-Mu yang akan terus melengkapi doa dan pergumulan kami ya Tuhan, dan terus memberkati kami di dalam setiap proses kehidupan kami. Kami serahkan segala doa dan pergumulan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, kami juga berdoa, bersyukur di tengah-tengah puji-pujian kami, penyembahan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mempersembahkan persembahan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami. Biarlah kami Bapa diajarkan untuk selalu memberi dengan sukacita untuk kemajuan pelayanan-Mu di tempat ini dan dimanapun uang ini dipakai. Kami menyerahkan dan kami mau memberikan dengan sukacita. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus.
kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Bapak, inilah hati kami yang terdalam. Kami mau terus memuji Engkau. Kami mau sujud berterima kasih akan setiap berkat-berkat Tuhan. Dan Bapa, kami rindu setiap kami menjadi rumah doa dan menjadikan doa yang paling utama dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk doa menjadi prioritas dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami. Mari kita sama-sama merenungkan berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita sampaikan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami rindu menjadi rumah doa-Mu. Kami mau membawa setiap hidup kami untuk menjadi rumah doa-Mu, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, Tuhan. Penuhi hatiku
Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah meninggikan Engkau melalui puji-pujian, melalui doa. Dan kami siap untuk meninggikan Engkau dengan kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, biar Roh Kudus yang menuntun kami semua, sehingga kami mendapatkan pengertian yang benar dari firman Tuhan. Kami terbatas, kami tidak punya kekuatan dan kuasa selain daripada kuasa Roh Kudus yang memang memiliki peran penting buat kami supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan itu. Kami yakin percaya dengan kuasa Roh Kuduslah kami dibukakan, kami disingkapkan rahasia surgawi buat kami. Kebenaran yang bisa menjadi penuntun, pedoman, kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang ada. Karena itu kami serahkan saja dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, mengambil alih semuanya di tempat ini, di ruangan ini. Sehingga benar-benar hanya Tuhan yang dimuliakan di dalam kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan. Ada satu pribadi yang tidak senang ketika firman Tuhan diberitakan. Kami berdoa bersatu hati menolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja di tempat ini. Sehingga benar-benar kami berkonsentrasi, berpusat pada pendengaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat yang terindah dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu ini. Layakkan kami semua dan biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat sore. Selamat sore. Puji Tuhan, kita sudah melewati hari-hari yang baik dalam hidup ini. Kita sudah ada di minggu kedua dengan tema yang menarik buat kita dalam kesempatan ini. Jadikan doa sebagai prioritas. Wow, kalau kita bicara doa ini gampang-gampang susah ya. Berapa banyak di antara kita yang betul-betul menjadikan doa itu semacam senjata dan yang ada ya dalam kehidupan kita. Siapa yang makan 3 kali sehari? Ada ya? Ada yang makan sehari 1 kali saja ada? Ada juga ya? Ada yang tidak makan 1 hari? Oh enggak ada, wah berarti semua diberkati. Ya sebenarnya kalau kita bicara doa ya, simple ya, sederhana. Tapi kenyataannya dalam praktek hidup kita kadang-kala sepertinya menjadikan itu kadang-kala mungkin itu tidak menjadi prioritas buat kita. Padahal kalau kita lihat kuasa doa, wah luar biasa ya. Dahsyat sekali. Yakobus berkata, kalau dengan penuh keyakinan ya, waktu kita berdoa dan kita klaim apa yang kita doakan itu, firman Tuhan berkata apa? Sangat besar ya kuasanya. Wow. Bahkan yang buta bisa melihat. Yang mati pun bisa bangkit. Wow, kalau memang dikasih karunia untuk hal itu tidak ada yang mustahil dan itu kuasa doa. Ini sebenarnya menarik ya. Nah, dalam kesempatan ini dikatakan dalam bagian ini, khususnya minggu ini kita dibawa untuk merenungkan yang namanya prioritas. Ya, kita sudah tahu ya arti prioritas itu apa. Masing-masing sudah mengerti yang namanya prioritas ya. Berarti yang terutama ya, yang utama dari yang ada, yang biasa.
Itu yang namanya prioritas. Dan dalam kesempatan ini Daniel, menjadi tokoh yang bagi saya menarik untuk menjadi perenungan buat kita dalam kesempatan di sore hari ini berkaitan dengan prioritas doa. Karena ayat 6, ayat 11 pasal 6 di situ dikatakan apa? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti garis bawahi yang biasa dilakukannya. Dikatakan bahwa Daniel ternyata memiliki kebiasaan. Nah, itu dia. Ya. Dikatakan dalam bagian ini apa kebiasaannya? 3 kali sehari dia berlutut. Itu kebiasaan dia. Nah, saya tidak mau tahu ya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang ada di sini. Apakah sama memiliki yang namanya kebiasaan berlutut berdoa ya, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dikatakan bagian ini 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, kata biasa. Ya. Kalau kita mau sedikit istilahnya menarik untuk dikaitkan dengan kata prioritas, ya mirip-mirip lah. Ya. Biasa. Berarti sesuatu yang memang itu dikerjakan dia. Dan kalau kita mau bawa kepada prioritas, berarti itu prioritas dia dalam hidupnya. Ada waktu, ada kesempatan yang dia lakukan yang biasanya, yaitu apa? Berlutut, berdoa, memuji Allah. Wow, itu dahsyat dan luar biasa. Seberapa banyak di antara kita yang sama seperti itu? Ketika kita membuat alasan ya tentang mengapa begitu sulit untuk menyisikan waktu untuk berdoa, kita perlu mengingat kembali apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus sesungguhnya. Jadi kalau kita istilahnya mungkin ya agak sulit mengambil waktu sama persis dengan yang dilakukan oleh Daniel yang dikatakan dalam bagian ini seperti yang biasa dia lakukan atau dilakukannya. Ingat ada teladan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang, bahkan kerumunan orang yang mengikutinya dan membutuhkan yang namanya perhatian daripada Tuhan Yesus sepanjang hari. Tapi tidak peduli dimanapun Yesus berada atau betapa lelahnya ia, selalu menemukan cara untuk apa? Mengambil waktu sendirian untuk bersaat teduh dengan Bapaknya. Jadi ada teladan dalam perjanjian baru, yaitu tokoh yang hebat yang kita ketahui adalah Yesus memberi teladan juga. Saking sibuknya, lelah secara fisik, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan juga berkata bahwa dia juga tidak pernah istilahnya berhenti untuk apa? Meluangkan waktu berdoa. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita prioritas doa. Dan dalam perjanjian lama tokoh yang menarik juga dalam kesempatan ini adalah Daniel. Jadi perjanjian baru ada satu tokoh yang kita ketahui adalah Yesus. Dan dalam perjanjian lama adalah Daniel. Kalau kita berkata sulit untuk memprioritaskan yang namanya doa dalam kehidupan kita oleh karena tingkat kesibukan yang menarik perhatian kita sehingga kita mungkin lupa untuk menyisikan waktu berdoa, menjadikan doa sebagai prioritas. Ada tokoh-tokoh yang bagi saya menarik dalam Daniel ini, yaitu tokoh Daniel. Dalam perjanjian lama khususnya Daniel ini. Dalam perjanjian baru saya ambil Yesus yang memberikan teladan di saat dia sibuk dalam kehidupannya dengan berbagai macam hal yang diperhadapkan sampai malam, tetapi Yesus memberi waktu untuk berdoa. Prioritas tentang doa. Yesus membuat doa sebagai prioritas di tengah kehidupannya sesuai dengan kehendak Bapaknya.
Allah juga menginginkan kita, yaitu orang-orang percaya untuk apa? Membangun hubungan yang erat dengan Bapa melalui komunikasi doa. Saudara, berapa banyak di antara kita yang istilahnya tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah ada? Gak usah dijawab ya. Pasti gak bisa berdoa karena saking sibuknya. Saudara, sesibuk apapun kita tetapi pasti ada waktu. Benar tidak? Ada dalam hidup ini kita sudah terbiasa ya makan sarapan, makan siang, makan sore atau malam. Itu mungkin rutinitas yang ada. Saudara, kalau kita menjadikan doa juga sebagai kebutuhan yang menjadi prioritas, ya sama sebenarnya. Menjadikan juga seperti sarapan pagi, makan siang, makan sore atau malam, yaitu doa. Ya sama, artinya kalau kita bisa sarapan dan kita bisa makan siang, lalu makan sore atau malam, berarti kita ada waktu juga. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berkata, saya nggak punya waktu untuk memprioritaskan doa. Karena apa? Makan saja kita ingat. Ya kan? Kalau itu jadi satu kebutuhan dalam hidup kita, saya yakin percaya sama seperti Daniel. 3 kali sehari menjadi kebiasaan seperti dikatakan di dalam bagian ini yang dilakukannya. Salah satu teladan dalam perjanjian lama yaitu Daniel. Ya sudah. Mengapa? Wah ini yang menarik. Menjadi pertanyaan, mengapa dia tidak menghentikan doanya? Mengapa dia tidak takut akan konsekuensi yang mungkin ia hadapi? Tahu sendiri apa yang terjadi dalam bagian ini. Kalau kita melihat dalam pasal 6 ini kan dikatakan bahwa saudara ketika Daniel mendapat promosi. Wow, siapa yang mau promosi di sini? Mau ya pasti ya. Di sini dikatakan Daniel dapat promosi, jabatan pejabat tinggi. Wow, ini dahsyat ya. Ini artinya satu pekerjaan yang dipercayakan dan itu dikatakan sebagai bagian yang pada saat itu itu luar biasa. Pejabat tinggi. Ya. Kalau kita mau lihat dalam bagian ini jabatan yang tidak gampang. Namun dalam promosinya ini ternyata ada ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan saudara. Karena itu kalau mau menjadi pembelajaran juga buat kita sekarang ini, ingat baik-baik di antara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kalau Anda menginginkan promosi, ya, menginginkan sesuatu yang lebih dari biasanya, artinya yang mungkin sekarang ini biasa, tetapi ingin naik level sedikit atau lebih daripada itu, ingat baik-baik ada tantangannya. Siap tidak menghadapi yang namanya tantangan itu? Karena ketika kita mendapatkan promosi, berarti disitulah ada yang namanya tantangan, ada yang namanya rintangan, ada yang namanya hambatan. Seperti Daniel dipromosikan, dikatakan menjadi pejabat tinggi, membawahi ini dan itu. Tetapi apa yang terjadi? Ada teman-temannya yang tidak suka. Wow, itu masalahnya kan? Ada teman-temannya ini yang tidak suka melihat apa yang dilakukan oleh Daniel selalu berhasil dan memberikan manfaat buat raja dan kerajaan pada waktu itu. Ternyata itu menjadi masalah yang serius buat teman-temannya. Bukankah itu bisa terjadi di tengah-tengah jemaat atau Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika Anda dipromosikan, ingat Anda sedang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan. Persoalannya atau yang perlu direnungkan, siapkah atau tidak menghadapi promosi dan tantangan yang akan dihadapi. Daud ketika dia menjadi raja, dipromosikan menjadi raja, belum jadi raja, dia sudah diperhadapkan dengan tantangan. Sebelum dia menjabat raja, dia sudah diperhadapkan dengan Goliat.
Coba renungkan. Jadi kalau kita mau sesuatu yang istilahnya secara manusia ingin lebih. Kalau sekarang ini saya hanya karyawan biasa, saya ingin menjadi kepala karyawan. Atau mau menjadi usaha saya lebih. Ingat, Daud sebelum dia jadi raja ada Goliat. Benar tidak? Itu masalah yang harus dihadapi. Daniel juga sama. Dipromosikan menjadi pejabat tinggi. Ternyata itu tidak enak. Dan ini pertanyaannya, mengapa dia tidak menghentikan doanya? Karena apa? Ketika teman-temannya mencari-cari, ya, apa yang seharusnya bisa membuat si Daniel ini bisa diperkarakan. Ternyata dicari-cari enggak ada. Salahnya tidak ada. Mengapa dia tidak takut akan konsekuensi yang mungkin ia hadapi? Karena ternyata di dalam ayat 5, coba kita lihat dan perhatikan bersama-sama, dikatakan begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi apa? Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika dicari-cari, ini Daniel korupsi tidak? Wah, ya kan? Ini Daniel ini melakukan kesalahan di mana? Dicari-cari enggak ada. Makanya raja senang. Kalau di perusahaan atau di tempat kerja apa saja bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, wah itu dipegang gitu. Enggak bisa dilepas, benar tidak? Enggak akan dilepas itu. Karena apa? Karena menguntungkan. Sama. Ternyata mereka cari-cari, dikatakan ayat ini ya, firman Tuhan berkata di dalam ini, tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian. Atau sesuatu kesalahan padanya. Coba mereka cari, tidak ditemukan. Dan ternyata dikatakan begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali. Kecuali. Ternyata ada kecuali. Ya. Dari semua yang namanya tanggung jawabnya, ya, kepercayaan oleh raja, ternyata semuanya tidak ada kesalahan. Dan di sini dikatakan kecuali, ya, apa? Dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Wow, ini yang ditemukan mereka. Waduh, ternyata ini dia yang kita bisa. Dan membuat nantinya Daniel bisa, ya, dipenjarakan atau hukuman dan lain sebagainya. Sehingga mereka apa? Membuat mufakat, saudara. Kesepakatan bersama bagaimana supaya betul-betul Daniel ini bisa dilenyapkan. Tidak ada lagi karena dia sangat mengganggu. Saudara, dalam dunia sekarang ini itu terjadi. Anda ketika ada di tempat kerja, bahkan pun di tempat perkuliahan, ya bisa diperhadapkan hal-hal yang seperti ini. Ada orang yang tidak suka kalau Anda menjadi lebih dari mereka. Garis bawahi baik-baik itu. Ada orang yang tidak suka. Dalam pelayanan juga bisa terjadi yang hal seperti itu, saudara. Bukan hanya di dunia sekuler, di dunia rohani pun. Yang main juga tim musik bisa saja saling istilahnya, dia lebih hebat ya, saya harus lebih hebat lagi. Saudara, bukan di sekuler saja, di dunia rohani bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena itu waspada dan hati-hati. Daniel memberikan teladan kepada kita. Dikatakan kecuali dalam hal ibadahnya. Perhatikan baik-baik.
pertanyaan ini, mengapa dia tidak menghentikan doanya? Mengapa dia tidak takut akan konsekuensi yang ia hadapi? Artinya begini, ketika dia diperhadapkan, ya, lalu ayat 11 kan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, artinya keputusan sudah diambil, raja tidak tahu menau. Kalau itu maksudnya kepada yang namanya kepercayaan ini yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kenyamanan bagi kerajaannya adalah Daniel. Tetapi ketika itu Daniel mendengar, dikatakan demi didengar Daniel. Bukankah dia harusnya menghentikan itu? Oh iya ya, ternyata kalau saya tidak lagi melakukan seperti yang saya biasa lakukan, wah pasti saya aman. Benar tidak? Kompromi. Lalu di sini dikatakan, waduh iya, konsekuensinya, wow, masuk ke gua singa. Coba, konsekuensi sudah diberitahu. Maka ia, ayat 8 bagian terakhir, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Itu konsekuensi daripada apa? Ketidakpatuhan. Itu konsekuensi saudara, dan itu Daniel dengar. Demi didengar Daniel. Jadi yang perlu kita renungkan bersama, mengapa pertanyaan ini tidak digubris oleh Daniel? Yang pertama karena apa? Daniel sadar pentingnya hubungan pribadinya dengan Allah. Ini yang menjadi apa? Keseriusan bagi dia untuk tidak menjawab atau berkata berhenti untuk berdoa, berhenti untuk beribadah, berhenti untuk tidak melakukan seperti yang dia biasa lakukan. Artinya mengabaikan yang sudah dibuat dengan prioritas hidupnya, yang 3 kali sehari ia berlutut itu, yang seperti biasa dia lakukan. Karena dia punya keyakinan, dia sadar bahwa pentingnya hubungan pribadi dengan Allah. Dia tahu persis bahwa Allah yang dia yakini, yang dia percayai inilah yang nantinya yang akan menolong dia. Sadar enggak kita kadangkala kita lebih memilih kompromi, takut dengan konsekuensi lebih dari segala-galanya, sehingga kita bisa mengorbankan apa yang sudah pernah menjadi semacam prioritas hidup kita. Dan itu banyak kali terjadi seperti ya mereka-mereka yang dulunya haleluya, wah worship leader, wah pimpin pujian, pimpin penyembahan dan lain sebagainya, tiba-tiba sudah berganti. Ya kan? Banyak. Tapi Daniel tidak demikian. Karena dia menyadari pentingnya hubungan pribadinya dengan Allah. Daniel adalah orang yang menjaga kesetiaan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Baik saat ia menjadi orang buangan maupun ketika menjadi pejabat tinggi di Babel, saudara. Jadi ini yang dia tetap jaga. Sekalipun ada yang namanya konsekuensi itu. Ada semacam hukuman yang nantinya dia akan alami. Tetapi dia tetap karena dia punya keyakinan. Sebaliknya Allah sendiri menunjukkan kasih setianya kepada Daniel melalui berbagai karunia yang dibutuhkan Daniel. Saudara, kita lihat apa yang terjadi. Hasil daripada apa yang dia sadari bahwa lebih penting dan utama tetap memprioritaskan apa yang sudah biasa dia lakukan itu daripada memilih seperti yang sudah diberikan oleh mereka. Seandainya ya dia berkata, oh iya, ternyata hukumannya itu berat. Oke, saya menyerah. Saya ikut apa yang sudah ditetapkan oleh raja. Tetapi dia memilih berbeda. Bisakah kita juga seperti itu? Karena prioritas. Dan kita tetap berbeda. Tampil beda. Oleh karena itu Daniel menjaga kesetiaannya dalam berdoa. Karena ia menyadari bahwa tanpa doa dia akan kehilangan hubungan pribadinya dengan Allah. Garis bawahi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Di situ dikatakan 3 kali
Sehari ia berlutut berdoa kepada Tuhan. Ini saudara yang ia sadari bahwa ini lebih daripada hukuman, ya, lebih daripada yang ditawarkan itu, lebih daripada pilihan untuk apa? Meninggalkan apa yang sudah menjadi prioritas dia. Dia lebih takut kehilangan hubungan pribadinya dengan Allah. Wow, dahsyat. Bagaimana dengan kita? Apakah juga kita berani atau kita berkompromi juga? Kita lebih mungkin rela, oh iya supaya saya naik pangkat, oh supaya jabatan saya tinggi, oh kedudukan saya lebih, saya kompromi. Saya tidak lagi melakukan seperti yang saya biasa lakukan. Daniel tidak seperti itu. Karena dia lebih memilih, yaitu jangan sampai kehilangan hubungan pribadinya dengan Allah. Doa memungkinkan Daniel untuk merasa dekat dengan Allah. Walaupun berada di pembuangan. Menyampaikan sukacita, kebutuhan, kekhawatiran, dan rasa syukur kepadanya, kepada Allah. Itu yang dia yakini. Dia sadar itu. Sehingga itu yang dia lakukan, sekalipun konsekuensinya akan dia hadapi. Tetapi dia lebih memilih ini. Dia di pembuangan saudara. Tidak mudah mendapatkan promosi jabatan di saat ada situasi, ada masalah di mana dia seorang budak, ya. Tetapi diberikan promosi yang seperti itu, pengecualian dari berapa orang yang ada dan dia mendapatkan itu. Tetapi coba perhatikan doa yang dilakukan Daniel. Daniel memprioritaskan yang namanya doa demi didengar Daniel. Yang selanjutnya Daniel memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hubungan yang akrab dengan Allah. Dan itu adalah alasan utama mengapa dia tidak ingin mengorbankan doanya meski ada ancaman. Coba perhatikan. Daniel memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hubungan yang akrab dengan Allah. Artinya dia lebih memilih prioritas untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Prioritasnya ini tetap dia lakukan daripada memilih ancaman itu. Saudara, ini tidak mudah. Tetapi itu yang menjadi bagian bagi saya penting untuk menjadi teladan buat kita. Lalu yang kedua, mengapa dia tidak ya membatalkan yang namanya doa. Lebih baik ya udah saya ikut saja. Dan saya tidak mau menerima yang namanya hukuman yang seperti itu. Karena Daniel mengerti bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah melalui doa. Amin. Karena apa? Dia tahu, dia mengerti bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah melalui doa. Makanya di sini dikatakan demi didengar Daniel, bukan dia datang kepada raja. Raja sangat sayang dengan dia. Raja ini sangat istilahnya menspesialkan dia. Artinya secara manusia benar tidak? Kalau kita punya koneksi yang baik dengan bos, big boss kita atau pimpinan kita memiliki yang namanya hubungan yang baik saudara. Ketika kita berbicara, ketika ada hal-hal yang seperti itu gampang dan mudah tidak? Secara manusia kan? Bisa. Sekarang ini kata begini, banyak orang bilang begini, waduh kalau tidak ada koneksi jangan berharap bisa kerja di situ. Masih berlaku ya, benar tidak? Orang bilang kalau tidak ada koneksi di situ jangan harap. Tetapi kalau ada koneksi, wow lancar, benar tidak? Urusan apapun sekarang ya, kita ngurus, wow mudah, gampang. Kalau ada yang namanya koneksi-koneksi di dalam. Ada orang dekat, ada orang yang kita kenal, atau ada orang yang ngerti dengan kita ngurus apa saja, oh dikatakan gampang dan mudah. Tapi kalau tidak, benar sulit. Ya kan? Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Ada teman dekat, gampang dan mudah. Ketika tidak ada, kebingungan. Dipersulit dan lain sebagainya. Nah, Daniel dengan raja itu dekat. Dia disayang saudara oleh raja. Coba lihat di dalam bagian ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke 15.
Coba perhatikan baik-baik. Betapa dekatnya raja dan mengasihi Daniel. Sampai seperti ini. Setelah raja mendengar hal itu. Hal itu apa? Hal itu apa? Ayat sebelumnya berarti ya. Hal itu berkaitan dengan apa? Satu keputusan yang sudah ditetapkan, yang dimana raja sendiri yang memutuskan dan menetapkan itu, karena orang-orang yang membenci Daniel ini, dan si raja tidak tahu kalau itu ditujukan kepada Daniel, dan apa yang dia menjadi respon. Ayat 15 dikatakan apa? Setelah raja mendengar hal itu, maka apa? Sangat sedihlah ia. Oh saudara, coba perhatikan baik-baik ini. Dikatakan dalam bagian ini, sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Saudara coba garis bawah ini. Raja merasa sedih. Karena orang kepercayaannya ternyata ada orang yang menjebak dia sendiri. Karena undang-undang yang ada di media Persia ini, kalau sudah ditetapkan tidak ada satupun yang bisa membatalkan itu. Dan coba bayangkan di sini dikatakan apa? Dia berusaha mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Saking dia sayang dengan Daniel, tetapi karena undang-undang dikatakan di dalam ayat yang ini ya. Ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Coba. Tidak ada. Raja pun tidak punya kuasa. Tetapi perhatikan baik-baik. Raja ternyata sedih karena keputusan yang sudah dibuat. Maksud saya begini. Daniel kan bisa saja berunding dengan raja. Benar tidak? Karena raja begitu dekat dengan dia. Bahkan di sini dikatakan raja pun mau mencari cara untuk apa? Melepaskan Daniel dari hukuman itu. Karena apa? Yang namanya hukuman itu berarti dia harus dimakan oleh singa yang kelaparan. Tetapi saudara perhatikan, Daniel mengerti bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah melalui doa. Dia tidak memilih cara-cara manusia, tetapi dia memilih cara Tuhan yang bekerja di dalam masalah yang dia hadapi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti itu? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Apakah kita seperti Daniel? Bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah. Maka Daniel pergi seperti biasanya dia lakukan. Yaitu berlutut, berdoa dan serahkan itu kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di dalam ayat selanjutnya kita lihat. Di dalam ayat yang ke-20. Pagi-pagi sekali. Ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Bayangkan, saking dia sayang Daniel ya. Dia mau cari tahu Daniel ini sudah dimakan singa atau belum ya. Dia pergi. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia, perhatikan kata ini ya. Kepada Daniel dengan suara yang sayu. Sayu bagaimana itu? Ya, sayu. Mungkin pelan ya. Daniel, karena di gua singa ini, ya kan? Ini kan ada di gua singa ini. Mungkin dia kan berpikir, waduh sudah ini Daniel ini, sudah dimakan singa-singa ini. Dengan suara yang sayu, mungkin berpelan-pelan ya, mungkin kayak berbisik-bisik gitu ya. Daniel masih adakah engkau? Berkatalah kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Itu kata sayu. Telah sanggupkah? Ya dikatakan ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya
untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Saudara perhatikan baik-baik. Daniel mengerti bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah melalui doa. Daniel menjalani kehidupan yang tidak mudah sebagai orang Yahudi di tanah pembuangan. Ketika oleh karunia Tuhan ia diberikan kedudukan tinggi di pemerintahan Babel. Daniel terus menghadapi tantangan dari orang-orang yang berusaha menyingkirkannya. Daniel sangat menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, kesulitan dan godaan yang dapat melemahkan iman dan semangatnya. Namun dengan menjadikan doa sebagai prioritas, Daniel mendapat kekuatan, kebijaksanaan, keberanian yang diperlukan untuk menghadapi setiap situasi yang ada di depan mata dia. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika ada tantangan seperti Daniel ini. Apakah kita cari jalan dengan kekuatan kita? Saya akan punya paman. Saya akan punya om. Saya akan punya tante. Bisalah. Saudara, kekuatan manusia terbatas. Manusia sangat terbatas. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan lebih dari semuanya. Segala sesuatu yang kita tidak ketahui, Dia sudah tahu. Karena itu Daniel memprioritaskan doa. Dia menghadap Tuhan. Karena apa? Doa itu memberikan manfaat yang begitu besar. Di situ dikatakan dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan kebijaksanaan, bahkan keberanian di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Daniel percaya bahwa hanya dengan menghubungkan diri dengan Allah melalui doa, ia dapat mengalami kuasanya yang bekerja dalam hidupnya. Saudara, ini yang dia yakini. Dan dia percaya, makanya dia datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena Daniel memahami bahwa hidup ini adalah tentang pelayanan kepada Allah, bukan kepentingan pribadi. Ini yang harus digaris bawahi. Bukan tentang dirinya saudara. Tetapi ini tentang Allah. Ini suatu bangsa yang besar. Bangsa yang dijanjikan. Kalau dia ada dalam pemerintahan Nebukadnezar pada saat itu. Darius pada waktu itu. Ini satu kepercayaan yang dimana memang dia harus ada untuk menjadi berkat di sana. Tantangan memang ada, rintangan memang ada, masalah memang diizinkan Tuhan. Tetapi bukan itu yang dia lihat, bukan kepentingan pribadinya. Kalau sesuatu berkaitan dengan kepentingan pribadinya, bisa saja dia melakukan berbeda. Tetapi dia tidak melakukan itu karena apa? Karena dia lihat ini untuk Allah. Sehingga apa yang terjadi ayat 25 perhatikan baik-baik. 24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. 25, raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Perhatikan perbandingan yang begitu besar dengan Daniel. Daniel bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk Allah. Pelayanan untuk Allah. Baru saja mau masuk sudah diterkam. Berarti memang si singa ini lapar. Tapi dengan Daniel jadi sahabat. Makanya ada lagu sekolah minggu, beranilah seperti Daniel. Peganglah kebenaran. Nah itu kan. Ini singa ternyata lapar.
bukan singa ompong, bukan singa jadi-jadian. Baru mau masuk sudah diterkam. Ini perbandingan yang begitu besar. Karena apa? Daniel memahami hidup ini adalah tentang pelayanan kepada Allah dan bukan kepentingan pribadi. Sehingga di sini dikatakan apa? Bersama ini, ayat 27. Kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara, perhatikan, inilah yang menjadi tujuan dari semuanya. Ketika Anda bekerja, ketika Anda dipercayakan, di mana saja ingat baik-baik, ingat supaya Tuhan ditinggikan di dalam semuanya, bukan kita. Bukan kita. Di sini dikatakan apa? Raja Darius yang tidak menyembah yang namanya Allah yang disembah oleh Daniel. Tetapi dikatakan apa? Dia seperti yakin dan berkata, bahkan beri satu perintah dalam bagian ini. Di seluruh kerajaan yang dia kuasai, dikatakan haruslah takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Coba perhatikan, raja berkata kepada masyarakatnya, rakyat semua yang menjadi bawahannya, dikatakan harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Coba, ini tujuannya dari persoalan-persoalan. Ketika Tuhan menempatkan Daniel di dalam kerajaan Darius pada waktu itu, sesungguhnya ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kalau Daniel memilih untuk menolak, menjadikan doa sebagai prioritas, dan memilih menolak juga untuk menjadikan konsekuensi itu, atau dia langgar, pasti juga sama dimakan oleh singa. Tetapi berbeda. Daniel berbeda karena punya maksud dan tujuan. Dia bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Dia mengutamakan kepatuhan kepada Allah daripada memenuhi keinginannya sendiri atau menghindari penderitaan. Banyak di antara kita lebih memilih menghindar penderitaan, masalah, daripada melawan itu dengan penuh kekuatan bersama dengan Tuhan. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menghentikan doanya, dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dan memprioritaskan pelayanan Tuhan. Bisa dia pilih, tapi bukan itu tujuannya. Karena dia mau Tuhan yang dimuliakan di dalam semuanya. Daniel memahami bahwa hidupnya adalah tentang menghormati dan memuliakan Allah, bukan tentang kesenangan atau kenyamanan pribadinya. Sekali lagi, bukan kenyamanan pribadinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Doa adalah jembatan yang menghubungkan orang percaya dengan Allah agar terjalin hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Kita tahu itu, doa komunikasi dengan Allah. Tanpa doa, hubungan intim dengan Allah akan terhenti. Tanpa doa, hubungan kita dengan Allah terhenti. Daniel menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki komunikasi yang akrab dengan Allah. Dan itulah sebabnya ia menempatkan doa sebagai prioritas utama dalam hidupnya. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa seperti biasa yang dia lakukan. Ini yang dia lakukan. Sebagai orang percaya, mari kita tiru teladan Daniel dalam memprioritaskan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Kau baik buat kami. Kau memberikan firman-Mu buat kami. Dan Engkau memberikan kepada kami janji-janji yang besar. Kami belajar dari satu tokoh dalam perjanjian lama. Daniel yang diberikan promosi yang besar di tengah ketidakpastian, kemustahilan. Tetapi disitulah Tuhan mau menunjukkan karya Allah yang besar. Dan melalui teladan Daniel,
bagaimana dia memprioritaskan doa itu di atas segala-galanya. Menjadikan sesuatu yang berarti dan bernilai. Bawa kami Tuhan juga untuk bisa meneladani Daniel di masa-masa sekarang ini. Kami yakin kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Satu promosi yang besar buat kami. Tuhan sedang mengangkat kami kepada sesuatu yang menjadi tujuan Allah yang besar. Tapi biarlah kami belajar dari Daniel. Di mana Daniel terus punya keyakinan berhubungan dengan Allah. Menjadikan itu satu kekuatan sehingga dia menolak segala sesuatu yang menjadi ancaman bagi dia. Yang menjadi konsekuensi bagi dia. Karena dia punya keyakinan Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dan Tuhan memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Daniel tidak memilih untuk menjadikan zona nyaman dalam hidupnya. Kepentingan dirinya. Tetapi dia melihat diutamakan dari semuanya adalah Allah. Bawa kami juga Tuhan untuk bisa melihat hal ini. Jika di antara kami ya Tuhan masih ragu-ragu menjadikan doa sebagai prioritas. Biarlah Roh Kudus menuntun supaya menjadikan itu juga bernilai dan berguna, bermanfaat. Sehingga kami mau melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama sambil kita menyanyikan satu pujian. Jika di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengambil satu keputusan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena bagi saya itu adalah keputusan yang amat sangat penting dalam hidup ini. Ada keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Silakan maju ke depan. Dan jika ada yang mau memperbaharui iman, silakan maju ke depan, akan didoakan oleh Pendeta Refli dan Pendeta Muda Andri. Dan juga mungkin ada yang mau bergabung dengan gereja ini. Saya mau menjadi bagian dari gereja ini. Menjadi jemaat di sini sehingga saya bisa optimal dan siap melangkah bersama dengan gereja ini. Silakan juga maju dan ambil keputusan, nanti akan didoakan. Dan apa saja silakan. Yang mau didoakan boleh maju ke depan. Dan Pak Pendeta Refli dan Pendeta Muda Andri akan menolong sambil menyanyi satu pujian. Silakan, ada lagi dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan Tuhan,
berdoa, kita akan mengakhiri kebaktian kita ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami dibawa oleh Tuhan untuk berada di gereja ini. Ada banyak daya tarik di luar sana yang seringkali menarik perhatian kami untuk membatalkan kami datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Tetapi Tuhan yang menarik kami semua sehingga kami bisa ada dalam kesempatan di tempat ini. Kami bersyukur untuk hal ini ya Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan berkat ketika kami beribadah di tempat ini. Kami dikuatkan ketika ada lagu-lagu yang dinyanyikan. Kami disegarkan ketika doa-doa dipanjatkan. Kami juga dimotivasi dengan firman Tuhan. Kami percaya inilah pemberian Tuhan yang hebat, yang besar buat kami. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Engkau membawa kami semua untuk bisa ada di sini bersatu hati menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan kami pulang dengan tidak sia-sia. Kami membawa berkat dari Tuhan. Kami siap melangkah dengan penuh keyakinan. Bersama Tuhan kami bisa. Kami menjadikan Daniel dalam hidup kami. Teladan Daniel biarlah menjadi hal yang penting buat kami. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami belajar seperti Daniel. Kami terus memegang teguh firman Tuhan. Dan kami terus menjadikan doa di atas segala-galanya. Masalah apapun yang kami hadapi semuanya itu dengan doa, dengan berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkarya di balik doa-doa anak-anak Tuhan yang berserah penuh kepada Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati yang sudah hadir dalam kesempatan di malam hari ini ya Tuhan. Ketika mereka keluar dari tempat ini ya Tuhan, hamba serahkan semua mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Mereka ada milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu persis apa yang mereka akan hadapi di hari esok dan seterusnya. Oleh karenanya hamba letakkan saja mereka semua di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kemampuan-kemampuan. Dan biarlah malaikat surgawi selalu bersama-sama dengan mereka. Melindungi, menjaga, memelihara mereka. Sehingga benar-benar Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan di dalam semuanya. Dan akhirnya kami semua kembali memuji Engkau, memuliakan Engkau. Karena perbuatan tangan Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan kami di hari esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Kau sudah berikan buat kami ketika kami ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami mohon juga berkat buat kami ketika kami keluar dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Lindungi sertai kami semua biar kami tiba di rumah kami dengan selamat dalam perlindungan Tuhan saja. Dan akhirnya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah
kita beranjak dari tempat duduk, kita mau menyambut dengan penuh kasih saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada saudara Septinus Gea, betul ya? Boleh berdiri, maju ke depan. Boleh ke sini, ke depan. Kita berikan apresiasi ya, tepuk tangan. Kami sangat menyambut dengan penuh sukacita bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Ada bingkisan kasih kami ya. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Boleh Pak Pendeta memberikan. Oke, sebelum duduk boleh perkenalkan namanya, terus dari mana, siapa yang datang bawa ke sini. Baik, perkenalkan nama saya Septinus Gea, asal dari Nias. Saya bisa ke sini karena kakak dari Hesti. Ya, terima kasih. Salam kenal ya, Tuhan Yesus berkati, minggu depan datang lagi. Oke, adik dari Hesti ya berarti ya. Oke, puji Tuhan. Oke, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan.